Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membahas tentang kewajiban zakat meskipun dari harta yang dimiliki oleh anak yatim, dan telah kita sebutkan bahwa para wali yatim atau pengurus anak-anak yatim yang mengurusi kehidupan mereka sekaligus harta anak-anak yatim, maka dianjurkan untuk mengusahakan hartanya anak yatim supaya bisa berkembang dan supaya tidak berkurang karena kena zakatul mal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, hadis masih dalam kitabuz zakah. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahum qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Rasulullah itu apabila didatangi oleh suatu kaum memberikan zakat mereka, yaitu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah segera mendoakan dengan kalimat Allahumma salli alaihim. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwana fiddin azakumullah. Ini merupakan salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW ketika menerima zakat yang akan disalurkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir miskin, kemudian yang lainnya yang berhak, dan Rasulullah SAW tidak akan pernah mengambil zakatul mal. Karena termasuk keistimewaan Nabi dan keluarganya Nabi serta anak cucunya, mereka semua haram hukumnya memakan zakat. Kenapa demikian? Karena beliau sendiri mengatakan demikian. Dan Rasulullah pernah mengatakan tentang zakatul mal itu adalah innama hiya ausyahun nas. Zakat itu adalah harta-harta kotor milik manusia. Maka kemuliaan beliau dan keluarganya sudah cukup dan tidak perlu dikotori dengan harta-harta sisa-sisa atau harta-harta yang harus dikeluarkan yang kotor dari para pemiliknya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perilaku Nabi seperti ini mendoakan orang yang membayar zakat diterima oleh Rasulullah, ini merupakan sekaligus praktek dari perintah Allah surat At-Taubah ayat 103. Jadi Nabi mempraktekkan langsung. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah
zakat harta mereka, sehingga zakat itu bisa menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut, dan bersolawatlah atas mereka, yaitu mereka-mereka yang telah menyerahkan zakat, bersolawatlah atas mereka. Maka Rasulullah mempraktekkan ketika ada orang membayar zakat, maka Rasulullah langsung bersolawat, Allahumma salli alaihim, ya Allah bersolawatlah atas orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ternyata salawat itu tidak khusus untuk Rasulullah. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepada Nabi. Maka ini salawat tidak dikhususkan untuk Rasulullah. Kenapa demikian? Yang pertama karena ada dalil Rasulullah bersalawat untuk manusia, orang yang membayar zakat. Lalu yang kedua alasannya adalah karena salawat itu yang diucapkan oleh manusia kepada manusia yang lain, itu artinya minta kepada Allah supaya dilimpahkan berbagai macam bentuk kebaikan. Jadi kalau Nabi bersalawat kepada orang yang membayar zakat, berarti Nabi memohon kepada Allah supaya dianugerahkan berbagai macam kebaikan kepada sang pembayar zakat. Sama pula ketika kita berselawat untuk Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, artinya kita memohon kepada Allah supaya dianugerahkan kepada Nabi segala bentuk macam kebaikan. Ini makna salawat dari manusia kepada manusia, dari makhluk kepada makhluk, yaitu memintakan kepada Allah supaya dianugerahkan segala macam bentuk kebaikan, baik dunia maupun di akhirat. Dari sini kita ketahui bahwa bolehkah kita bersalawat untuk orang tua kita? Apa jawabnya? Boleh. Karena bersalawat untuk orang tua adalah mendoakan kebaikan. Boleh enggak kita bersalawat untuk ibu kita? Boleh. Bolehkah kita bersalawat untuk kawan sekolah kita? Jawabnya apa? Boleh. Bolehkah kita bersalawat untuk tetangga kita yang kafir? Coba. Bolehkah kita bersalawat untuk tetangga kita yang kafir? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya tidak boleh, karena maknanya salawat adalah memintakan kepada Allah segala macam bentuk kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Sementara orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kontradiksi kalau kita bersalawat untuk orang kafir. Sama dengan kita beristighfar untuk orang kafir. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, bersalawat untuk orang-orang Islam itu dibolehkan. Untuk Nabi sangat dianjurkan. Namun berbeda makna ketika salawat itu dari Allah untuk makhluknya. Sekali lagi, berbeda maknanya kalau salawat itu dari Allah untuk makhluknya. Tadi kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allah dan malaikat. Kalau malaikat makhluk. Ketika malaikat bersalawat untuk Nabi berarti mendoakan kepada Allah supaya dilimpahkan segala macam kebaikan untuk Nabi. Tapi kalau Allah bersalawat, maka bukanlah maknanya Allah berdoa. Lah kalau Allah berdoa kepada siapa?
Ya kan? Maka keliru kalau dimanakan sama. Kalau Allah bersolawat untuk hambanya, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan meridhoi hambanya. Memuji bagaimana? Memuji di hadapan para malaikat-malaikat yang dekat dengannya, dan Allah meridhoinya. Jadi karena tidak ada lagi yang diminta oleh Allah, Allah maha mengabulkan. Kalau Allah berdoa kepada siapa lagi, Allah berdoa nggak ada. Tapi Allah memuji, meridhoi hambanya dengan kalimat salawat tersebut. Makanya kalau kita bersalawat untuk Nabi sekali, maka Allah akan membalas bersalawat untuk kita 10 kali. Apa artinya? Allah akan memuji kita 10 kali lipatnya di hadapan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi, bagi orang yang datang membayar zakat, antum misalnya sebagai panitia zakat, ya, menerima dan menyalurkan zakatul mal atau zakatul fitri, lalu datang orang menyerahkan, ini zakat saya, tolong nanti disalurkan. Maka termasuk kebaikan panitia zakat mendoakan kebaikan untuk orang yang menyerahkan zakat. Paling tidak ucapkan Allahumma salli alaihi, ya Allah bersolawatlah untuk si penyerah zakat ini. Itu paling tidak. Bahkan para ulama mengatakan dianjurkan juga mendoakan dengan doa-doa apapun, yang paling penting adalah doa berisi kebaikan. Doakan sepuasnya, sebanyak mungkin. Karena memang termasuk ciri khas orang-orang yang beriman, satu dengan yang lain itu saling mendoakan. Ini ciri khas, bukan saling melaknat, bukan saling mentahdzir, tapi ciri khas orang mukmin dengan mukmin yang lain, kalbunyan, seperti Nabi mengatakan mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh, itu saling menguatkan. Di antaranya adalah saling mendoakan, bukan saling melaknat, bukan saling mencaci maki. Selama dia itu adalah orang yang beriman, maka kita berhak untuk mendoakan meskipun orang tersebut berbuat dosa. Yang penting dia adalah orang beriman, dan itu adalah hak dia didoakan oleh saudara muslimnya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan lewatkan doa keberkahan. Ya, ketika kita didatangi orang yang menyerahkan zakat untuk kita salurkan, sempatkan selain mengatakan Allahumma salli alaihi, doakan Allahumma barik lahu, Allahumma barik fih. Ya, makanya harus belajar dikit-dikit bahasa Arab itu kepake gitu loh. Karena kehidupan kita ini, orang Islam kehidupannya tidak lepas dari bahasa Arab. Sholat pakai bahasa Arab, menyapa assalamualaikum bahasa Arab, ya kan? Masuk WC bahasa Arab, doa. Keluar bahasa Arab, keluar rumah bahasa Arab, naik kendaraan bahasa Arab, masuk pasar bahasa Arab, doa-doanya kan begitu. Ya. Bahkan ada bahasa Arab yang harus diucapkan dan tidak bisa diterjemahkan. Kalau doa masih bisa, tapi kalau sholat tidak bisa diterjemahkan. Artinya harus dibaca sesuai dengan perintahnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perbanyak doa, seperti yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada batasan mendoakan orang yang memberikan zakatnya kepada kita yang menyalurkan. Doa-doa itu berupa kebaikan, paling tidak seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW, dan paling tinggi adalah kalimat jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mendapatkan perlakuan kebaikan dari orang lain, jadi orang bayar zakat kan kebaikan, faqala jazakallahu khairan, lalu dia mendoakan semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi, faqad balagha fistana, maka dia telah mencapai puncak
dalam doanya, paling tinggi derajatnya jazakallahu khairan. Makanya kalau bisa kita ini hafal, kita biasakan, jangan hanya makasih, ya, jangan hanya trim, biasanya kan gitu kalau di WA, ya, trims pakai S, apa nggak tahu S itu, ya, atau tank, mobil tank ya. Jadi usahakan sempat mendoakan jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, lengkap ya. Kalau jazakallah kurang lengkap, ya. Sempat dulu kami pernah, ya kami nggak ngerti dulu. Ketika awal-awal berada di Saudi Arabia, kita tahu tentang doa ini. Lalu ketika ada teman telah membantu kami, kita katakan jazakallah, gitu saja. Kami pikir itu singkatan jazakallahu khairan, supaya singkat, ringkas, kita katakan jazakallah. Malah teman kita yang telah membantu kita kemudian terkejut. Apa? Dia bilang, kita ulangi lagi jazakallah. Apa? Ulang lagi jazakallah. Dia mengatakan jazakallah apa? Karena belum lengkap dalam tata bahasa Arab itu. Jazakallah itu artinya adalah semoga Allah akan membalas kamu. Dia mengatakan jazakallahu khairan atau syarran gitu. Dia mengatakan lagi, maksudnya kamu mengatakan jazakallah semoga Allah membalas kebaikan atau keburukan. Baru kami paham saat itu, oh ternyata kurang lengkap. Yang lengkap adalah jazakallahu khairan, ada khairannya. Tadi kita singkat, kita kan biasa menyingkat-nyingkat ya. Pekerjaan kita kan suka nyingkat-nyingkat, apapun disingkat, ya kan? Dan itu kebiasaan orang-orang Barat juga. Ya, ada orang ketika kaget bilangnya OMG gitu. Subhanallah, kami dulu nggak ngerti apa OMG. Ternyata singkatan oh my God. Ya, nah seperti ini kurang layak. Karena apa? Karena akhirnya nama-nama Allah pun akhirnya disingkat. Kadang-kadang isinya doa pun disingkat. Salawat pun disingkat, akhirnya hilang pahala-pahala yang mestinya kita dapatkan ketika kita mengucapkan doa-doa, zikir-zikir dan seterusnya. Bukankah kalimat SAW itu enggak berpahala? Ya, kalau ditulis. Tapi kalau kita baca sallallahu alaihi wasallam, pahala, dapat salawat dari Allah 10 kali. Tapi kalau disingkat, tidak. Ketika kita mengatakan subhanahu wa ta'ala, ini zikir, berpahala. Tapi kalau kita tulis Allah SWT, enggak ada bacaannya SWT apa gitu loh. Ya. Jadi kalau bisa ditulis lengkap, diucapkan ya, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam mengajarkan kepada kita, setiap orang yang berbuat baik maka kita dianjurkan membalas dan mensyukurinya. Rasulullah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dalam hadis yang lain, hadisnya muttafaqun alaih, barang siapa berbuat baik kepadamu, apa saja bentuknya, kita dikasih hadiah, dibantu, kita misalnya diantarkan pergi kemana begitu, anak kita diseberangkan, maka kata Rasulullah fakafi'u, balas. Tetangga kita ngirim makanan, balas makanan. Kalau tidak bisa lebih baik, maka paling tidak setimpal. Ya, ngirim minuman, ngirim masakan yang enak, balas juga yang enak. Itu Islam. Karena apa? Karena ini akan memunculkan sifat kasih sayang dan rasa cinta. Karena apa? Karena tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling suka sesamanya. Jadi tetangga kadang-kadang tidak kenal sama sekali bertahun-tahun, ya, terutama kaum ibunya. Bukan berarti kemudian kita menyuruh mereka untuk ngobrol setiap hari, enggak. Tapi paling tidak mengenal dengan cara apa? Dengan cara kirim hadiah, kirim masakan, kirim kuah misalnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian
Kata Rasulullah SAW, karena kadang-kadang kita ini tidak siap untuk membalas, karena yang diberikan kepada kita spontan, lalu kita tidak bisa membalas saat itu, atau mungkin kita sedang tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah mengatakan, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu apapun untuk membalas kebaikannya, maka fad'u lahu, doakan ia. Doakan. Apa doa yang paling bagus? Jazakallahu khairan. Paling bagus. Semoga Allah memberikan balasan lebih baik. Ingat, kita menyandarkan balasan dari Allah, bukan dari saya. Makanya kalau kita memberi ya, kita berderma kepada orang yang lemah, kepada orang yang butuh, jangan mikir sama sekali kembalinya dari orang tersebut. Kenapa demikian? Pertama, karena memang Allah tidak menjanjikan balasan itu dari orang yang dikasih. Ya. Yang kedua, kalau kita berharap demikian, pasti kita akan kecewa. Karena yang kita bantu biasanya lebih lemah. Maka yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, fad'u lahu, maka doakan kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah lah yang membalas yang lebih baik. Balasan Allah itu lebih baik pasti. Cuman kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Ya. Ada orang sedekah uang 100.000, dia berharap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat ganda. Bisa, tapi tidak harus. Allah membalasnya itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan bisa jadi balasannya itu lebih dari 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, tapi belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Ya, jadi ada orang mengatakan sedekah misalnya sepeda motor, maka pasti akan mendapat balik mobil. Kita katakan bisa, tapi belum tentu, karena Allah tidak menjanjikan balasan tertentu itu. Allah yang ngasih balasan yang lebih baik pasti, tapi belum tentu seperti yang kita pikirkan. Terlalu sempit kalau kita mengatakan kalau kita sedekah A dapatnya 10 kali lipat dari A itu. Ini terlalu sempit. Rezeki Allah itu luas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa kita ini dituntut untuk mensyukuri manusia, berterima kasih kepada manusia. Ini termasuk syariat. Dalam sebuah hadis, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang dikasih sesuatu, mendapatkan kebaikan, cuek, tidak mau bersyukur, tidak mau terima kasih, apalagi mendoakan, tidak. Maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai manusia yang bersyukur kepada nikmat Allah. Karena pada hakikatnya yang melewati manusia tadi itu nikmat dari Allah. Sehingga ketika dia ini tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak dikatakan syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, yang paling tepat itu kalau kita dibantu, dikasih orang, diberi sesuatu, dikasih hadiah, diperlakukan baik, ditolong, maka ungkapkan rasa senang kita, diantaranya adalah dengan mendoakan jazakumullahu khairan. Tidak cukup demikian, ungkapkan, perlihatkan bahwa kita ini senang, kalau bisa. Ya, sudah mendoakan, kita tersenyum, tidak henti-hentinya mendoakan, terus kita doakan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad kafa'tumu. Doakan terus orang yang telah berbuat baik kepadamu, terus doakan,
sampai engkau mengira bahwa engkau telah membalasnya meskipun hanya dengan doa. Ya. Enggak apa-apa, agak panjang enggak mengapa. Orang itu senang dengan doa. Bahkan ada sebagian orang yang kaya raya ya, semuanya dia bisa beli, ya. Kalau dia ngasih orang, itu yang didengar atau yang diharapkan itu bagaimana orang yang dikasih ini sempat mendoakan meskipun satu kalimat. Kalau mengharap pemberian dari orang miskin, tidak mungkin, dia sudah kaya, ya. Tidak ada yang diharapkan kecuali doa. Dan kita tidak tahu dari lisan manakah doa itu makbul, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau memberikan pemberian atau sedekah kepada orang-orang yang minta-minta di jalan misalnya, selama enggak dilarang ya memberikan santunan di jalan, antum kasihkan, ya. Kemudian apa? Kemudian berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya. Kemudian aminkan doa orang miskin tadi. Bisa jadi orang miskin ini karena apa? Sedang terzalimi. Lalu dia mengangkat tangannya mendoakan kepada Allah, ya Allah lancarkan rezeki orang ini. Aminkan. Bisa jadi itu makbul, mustajab. Kita tidak tahu dari lisan mana doa itu dikabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak merasa senang ketika dikasih sesuatu, dibantu, kok diem, atau bisa dikatakan kok dingin. Ada tetangga ngirim makanan, oh ya sudah, begitu saja, dimasukkan, sudah, nggak ada kalimat syukron, jazakallah khairan, nggak ada. Bahkan tampak muka itu seperti agak cemberut, malah seolah-olah dia tersinggung ketika dikasih makanan oleh tetangga. Seolah-olah dia mengatakan, saya kan mampu bisa beli, kenapa kamu ngasih? Maka orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, paling tidak dia tidak syukur nikmat Allah. Karena Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah tatkala ia tidak berterima kasih kepada manusia. Ini satu. Jadi efek buruknya dia meninggalkan petunjuk Rasulullah. Kalau dia diberi sesuatu, dibantu, dikasih kebaikan, ditolong, kok dingin, tidak berkata apa-apa, tidak membalas, tidak menampakkan rasa senang, ya. Makanya orang kalau membantu itu paling senang ketika dia bantu, lalu yang dibantu ini menggunakan apa yang dia kasih. Seperti kita ya, kita kalau memberikan kepada orang miskin pakaian, ya, pakaian, coba teliti lagi hati kita. Kita kalau memberi pakaian, sarung misalnya, kepada orang miskin, kita kasih sarung. Kemudian subhanallah besok ketika Jumatan kita melihat, ketemu orang ini, Masya Allah sarung yang saya kasih dipakai, senang nggak kita? Senang. Berarti apa yang kita kasih manfaat, kan gitu. Ya. Nah, orang ada yang sifatnya itu dingin, tidak tampak dia terima kasih, tidak tampak raut muka gembira, tidak mendoakan, maka orang seperti ini menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, orang seperti ini pada hakikatnya menyakiti orang yang memberi. Orang seperti ini hakikatnya menyakiti hati orang yang memberi. Orang memberi itu tidak ingin apa-apa kecuali didoakan kebaikan. Tapi ketika dia diam, tidak mau senyum, tidak mau mendoakan, maka dia menyakiti hati orang yang memberi. Dan menyakiti hati orang mukmin itu telah dilarang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan itu salah satu bibit-bibit sifat sombong. Ketika dikasih sesuatu dingin, tidak mengucapkan doa apa-apa, tidak membalas, menampakkan raut muka tidak suka ketika diberi, maka ini bibit-bibit kesombongan. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia itu tidak butuh. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia tidak butuh orang lain. Ya, padahal dalam Islam itu bukan demikian. Saling memberi hadiah itu termasuk kebaikan.
Tidak pandang apakah dia miskin atau kaya, semampunya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, pada hakikatnya orang yang diberi kebaikan, dibantu, ditolong, diberi sesuatu hadiah, lalu tidak tampak rasa senang dan tidak mendoakan sama sekali, orang seperti ini pada hakikatnya dialah yang memutuskan rizkinya sendiri. Jadi kalau ada orang dikasih, kita kasih misalnya, kita dari bepergian, kita membawa oleh-oleh misalnya apa? Misalnya kue, kemudian kita kasihkan tetangga. Malah tetangga ini kelihatannya tidak suka, tidak mendoakan, tidak tampak bahwasanya dia itu senang. Maka besok saya hadis yang berikutnya, An Ali radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu anhu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalik, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa pamannya Nabi Al-Abbas, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang menyegerakan zakat sebelum 1 tahun penuh. Jadi misalnya dia punya emas sudah mencapai nisab. Kemarin kita sebutkan nisabnya emas berapa? 200 dinar. Kalau pakai gram kira-kira 85 gram emas. Berarti sudah mencapai nisab. Ditunggu setahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah sekarang belum genap setahun maka dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Belum genap setahun. Maka apa jawabannya? Farakhasalahu dzalik. Rasulullah memberikan keringanan akan hal tersebut. Yakni yang penting sudah mencapai nisab. Bedakan antara nisab dengan haul. Nisab itu sudah mencapai kadar minimal wajib zakat, haul itu ditunggu setahun. Ya. Kalau misalnya dapat 6 bulan, ini sudah mau dikeluarkan, tapi kurang 6 bulan lagi, boleh nggak sekarang karena ada orang minta-minta kasih? Jawabannya boleh, dan ini merupakan keringanan dari Rasulullah SAW, asalkan harta itu sudah apa tadi? Mencapai nisabnya. Ya, uang kita di rekening misalnya ada 100 juta, ya, kemudian kurang 3 bulan lagi ngendap setahun. Cuman sekarang ada orang sangat-sangat membutuhkan zakat, boleh nggak kita bayarkan zakat harta kita uang ini? Jawabannya Rasulullah memberikan izin, keringanan, asalkan harta kita sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab maka tidak boleh, karena tidak ada alasan dia membayar zakat karena hartanya belum ada sebab kewajiban zakatnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama sepakat. Nah kalau sepakat begini jangan mengatakan khilafiyah, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh enggak boleh menurut pendapat yang kuat, loh berarti ada khilaf, ada beda pendapat. Padahal semua para ulama membolehkan. Membolehkan apa? Membolehkan membayar zakat meskipun belum genap setahun. Disebutkan oleh para ulama bahwa membayar zakat harta yang sudah mencapai nisab tapi belum genap setahun itu diperbolehkan, dan para ulama sepakat. Ya, sekali lagi kalau ada yang mengatakan khilaf berarti dia tidak mengetahui hukum masalah ini. Kemudian para ulama juga mengatakan
orang yang membayar zakat yang belum mencapai nisab, maka para ulama sepakat tidak sah. Ya, seperti kemarin kita katakan bahwa ada orang dapat gaji 5 juta, dikeluarkan zakatnya 2,5%, tidak sah. Karena 5 juta itu belum mencapai nisab. Karena nisabnya uang itu sama dengan emas, yaitu 85 gram. Sekitar berapa itu? Ya, antara 60 sampai 70 jutaan. Tergantung harganya emas yang bagus 1 gramnya berapa, kalikan 85 gram. Kalau harganya 1 juta berarti 85 juta. Nisabnya uang, tapi insya Allah di bawahnya 1 juta kayaknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka para ulama juga sepakat bahwa membayar zakatul mal sebelum hartanya mencapai nisab, nisab itu batas minimal kena wajib zakat, maka tidak sah sebagai zakat. Ya, contoh, dia punya uang 20 juta, emas saja. Seorang wanita punya emas 50 gram, sudah 6 bulan ini, sudah 6 bulan 50 gram, nggak nambah-nambah, ya, karena suaminya jarang beli emas. Pertanyaannya, boleh nggak sekarang dibayarkan zakatnya emas ini? Kok tidak ada jawaban? Tidak boleh. Sepakat para ulama tidak sah zakat emas semacam ini. Kenapa demikian? Karena emasnya belum mencapai nisab. Taib. Di sisi yang lain, ibu-ibu yang lain punya emas 100 gram. 100 gram. Sudah 6 bulan yang lalu 100 gram, sampai hari ini enggak nambah-nambah. Lalu ada orang minta-minta dikasihkan zakatnya emas, sah atau tidak? Sah. Karena Rasulullah memberikan keringanan membayar zakat sebelum sempurna setahun, asalkan sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, maka belum ada kewajiban zakat. Orang yang membayar zakat sebelum hartanya mencapai nisab itu seperti orang sholat belum masuk waktunya. Sekarang sholat Isya, sah nggak sholat Isyanya sekarang? Tidak, kecuali kalau musafir dijamak dengan maghrib. Tapi seorang mukim sekarang sholat Isya, maka tidak sah sholat Isyanya. Ya. Atau orang yang membayar zakat sebelum hartanya mencapai nisab itu seperti orang puasa Ramadan sebelum datang bulan Ramadan. Bukan qadha loh ya. Kalau qadha memang di luar Ramadan. Ini puasa Ramadan sebelum datang bulan Ramadan. Maka dia tidak sah. Seperti orang tahiyatul masjid, ya. Tapi sebelum masuk masjid. Jadi dirangkep di rumah. Saya mau ke masjid, sekarang saya sholat. Sholat apa? Sholat qobliyah zuhur plus sholat tahiyatul masjid. Loh, kok sholat tahiyatul masjid bagaimana? Ya, nanti ketika ke masjid, daripada terlambat sekalian saya sholat tahiyatul masjid di rumah. Kita katakan tidak bisa karena belum ada sebabnya. Seperti pula orang sholat gerhana padahal belum kelihatan gerhana, sholatnya batal. Ya, ada nggak orang sholat gerhana padahal nggak gerhana? Ada orang-orang yang sholat gerhana itu patokannya adalah hisab, ya, perhitungan, diperkirakan besok jam sekian sampai sekian gerhana gerhana bulan, ya, malam. Ternyata langit mendung dari maghrib sampai subuh, mendung terus. Maka jangankan gerhana bulan, bulannya dari awal nggak kelihatan, terus mau sholat apa? Maka orang yang seperti ini sholat gerhananya tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia sholat sesuatu yang belum ada sebabnya. Sholat gerhana itu dibangun dengan sebab.
Kalau belum kelihatan gerhana, maka tidak sah sholat gerhananya. Dan Rasulullah menjadikan patokan sholat gerhana itu, kata Rasulullah, fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu. Kalau kalian betul-betul melihat gerhana, baik matahari atau bulan, maka silakan sholat gerhana. Berarti kalau nggak kelihatan baik bulannya atau gerhananya, maka tidak ada sholat gerhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama yang membolehkan membayar zakat sebelum sempurna setahun itu memberikan 2 syarat. Ini mayoritas para ulama. Jadi mayoritas para ulama yang membolehkan bayar zakat sebelum sempurna 1 tahun, dan ini disepakati oleh para ulama kebolehannya, tetapi mayoritas para ulama mensyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah boleh untuk 2 tahun saja maksimal. Jadi boleh dipercepat tapi hanya untuk 2 tahun saja. Karena apa? Karena yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah itu merekap zakat mengeluarkannya untuk 2 tahun saja, tidak lebih. Lalu syarat yang kedua, boleh dibayarkan zakatul mal sebelum sempurna 1 tahun apabila memang sedang sangat dibutuhkan. Ya. Biasanya sebagian orang membayarkan zakatul mal itu pas Ramadan. Padahal jatuh haulnya itu adalah Syawal misalnya. Boleh nggak bayar zakat di bulan Ramadan? Zakatul mal boleh? Boleh asal hartanya sudah mencapai nisab. Nah, di situ karena biasa alasan mereka, karena banyak sekali orang minta-minta. Yang tidak biasa kelihatan sekarang kelihatan, muncul, minta-minta. Dan mereka kita ketahui bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang fakir miskin. Maka saat itu boleh dibayarkan zakatul mal meskipun belum genap setahun hartanya. Yang penting sudah mencapai nisabnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya an Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi sadaqah wa laisa fi maduna khamsi daudin minal ibli sadaqah wa laisa fi maduna khamsati ausuqin minat tamri sadaqah, rawahu Muslim. Jabir mengatakan dari Rasulullah SAW, tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 uqiyah. Nanti kita jelaskan. Jadi kalau punya perak kurang dari 5 uqiyah, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Perak dahulu itu nomor 2, perhiasan nomor 2 setelah emas. Dulu pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan pada zaman para imam-imam setelah para sahabat Nabi, itu emas perak selalu beriringan, jadi perhiasan. Kalau enggak emas ya perak. Perak ini nomor 2, ya, kelas 2 lah istilahnya. Nah, tapi sekarang ini manusia mengabaikan perak. Dan perak itu harganya pun anjlok, hampir-hampir tidak berharga perak itu, kecuali bagi orang-orang tertentu yang tetap yaitu memakai dan menganggap perak ini berharga. Tapi kalau dilihat dari emas maka sangat-sangat jauh, ya. Jadi dulu itu bandingannya perak sama emas itu adalah 1:10 dulunya. Dulu 1:10, ya. Jadi kalau membeli kambing dengan 1 dinar, maka gantinya dinar itu mereka membayar 10 keping uang perak. Dulu begitu. Tapi kemudian sekarang anjlok, perak itu anjlok dan kemudian harganya tidak stabil. Yang stabil itu tetap emas. Makanya para ulama lebih condong
nisab uang itu dirujuk kepada emas. Karena emas ini harganya stabil. Sedangkan perak itu harganya tidak stabil. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lanjutnya, dan tidak ada kewajiban zakat dalam ternak onta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Artinya kalau 5 ekor itu sudah ada kewajiban membayar zakat berupa 1 ekor kambing dikeluarkan. Kemudian tidak ada zakat ya dalam kurma, begitu juga nanti biji-bijian ketika hasil panen itu kurang dari 5 wasak. 5 wasak itu 300 sok. Kalau 1 soknya itu 3 kilo, berarti 5 wasak itu adalah 900 kilogram. Jadi kalau panen 900 kilogram baru dikeluarkan zakatnya. Dan zakat pertanian berbeda dengan zakat harta yang lain. Kalau zakat emas, perak, uang itu ditunggu setahun, haul. Kalau zakat panen, bahan makanan pokok dan yang lainnya, maka tidak pakai haul, dikeluarkan ketika dia panen. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya nanti kita jabarkan lagi. Yang pertama adalah perak. Maka kalau perak itu kurang dari 5 uqiyah enggak ada zakatnya. 5 uqiyah itu gampangannya adalah 1 uqiyah itu 40 keping uang dirham. 1 uqiyah, afan, 1 uqiyah itu 40 keping uang dirham. 40 kalikan 5 berarti berapa? 200 keping uang dirham. Itu nisabnya perak atau uang perak. Jadi 200 keping. Baik, sekarang kalau 200 keping, 1 keping itu kalau kita mau lihat gram-gramannya dan harganya, 1 keping uang dirham itu berapa gram kira-kira? 1 keping uang perak. Uang perak itu agak besar. Disebutkan oleh para ulama kira-kira 2,9 sekian gram. Kita bulatkan saja 3 gram. Berarti 3 gram kali 200 berapa? 600 gram. Berarti lebih enggak setengah kilo? Setengah kilo lebih 1 on. 600 gram perak itu mencapai nisab minimal. Ditunggu setahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kurang dari 600 gram maka tidak ada zakat. Ini maksudnya onta nisabnya minimal 5 ekor onta, dikeluarkan zakatnya berupa kambing 1 ekor. Kalau kurang dari 5 ekor maka tidak ada zakatnya. Demikian pula harta-harta hasil panen, padi, jagung, gandum, kurma dan lain sebagainya, itu kalau panennya itu adalah 5 wasak, 5 wasak ini 5 wasak ini adalah berapa tadi? 5 wasak, 1 wasaknya itu 60 sok. Kali 5 berarti 300 sok. 1 soknya 3 kilo anggap saja, berarti 900 kilogram. Jadi kalau kita panen padi kurang dari 900 kilogram, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau kita panen 1000 gram, 906, betul ya? 900 kilogram. Berarti 1 ton, kurang sedikit, kurang 100 kilogram. Maka saat itulah harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Kalau tidak 10% maka 1/20, agak banyak di sini. Ada perbedaan, yaitu mengeluarkan zakat harta-harta dari hasil panenan. Allahu alam. Kita skors untuk adzan dulu, kemudian kita lanjutkan lagi. Silahkan adzan dulu. Allahu alam. Kita tambahkan 1 atau 2 hadis lagi sebagai pelengkap. Wa an Jabir
radhiyallahu anhu min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu an, laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Wa aslu hadithi Abi Sa'id muttafaqun alaih. Dari Jabir, dari hadis Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan tidak ada zakat pada panenan kurma dan biji-bijian yang lain apabila panenan tersebut kurang dari 5 wasak. Ini sama dengan tadi, 5 wasak, 1 wasaknya itu sama dengan berapa tadi? 1 wasak sama dengan 60 sa'. Berarti 5 wasak berapa sa'? 300 sa'. Kalau kita kilokan, 1 kilonya kita anggap 1 sa'-nya kita anggap 3 kilogram. Berarti 300 dikalikan 3 kilogram sama dengan 900 kilogram. Jadi padi panen kurang dari 900 kilogram tidak ada wajib zakat. Kalau mau sedekah silakan. Ya. Padi apabila panen ternyata ditimbang 1 ton, zakat enggak? Zakat. Ya. Apakah ditunggu setahun? Tidak ada haul kalau zakat itu hasil panen. Baik, pertanyaan sekarang, apakah semua hasil panen itu ada zakatnya? Jawabannya tidak. Dan ini kemudahan dalam Islam. Yang ada zakatnya itu panenan-panenan dari makanan-makanan pokok yang bisa disimpan. Termasuk diantaranya adalah padi atau beras, jagung, termasuk gandum, kurma, ya, itu ada zakatnya ketika panen. Berarti bagaimana dengan orang yang panen sayuran? Nah, ada enggak zakatnya? Panen sayur 10 truk misalnya, kubis 10 truk. Kalau diuangkan kan banyak itu. Ya, karena itu lebih dari 1 ton pastinya. Jawabannya tidak ada zakat untuk sayur mayur meskipun lebih dari 1 ton, lebih dari 5 wasak. Kenapa demikian? Alasan yang pertama, zaman Nabi ada orang nanam sayuran, tapi Nabi tidak mewajibkan zakat. Kemudian juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membayar zakat sayur mayur, sama dengan buah-buahan. Punya kebun mangga, ketika panen hasilnya berapa? Karena luas 1 hektar kebun mangganya, maka hasil panen sekali panen itu bisa sampai 2 ton. Apakah ada zakatnya mangga? Jawabannya tidak ada zakat. Karena buah-buahan pada zaman Nabi ada buah-buahan, tapi Rasulullah tidak pernah menyuruh bayar zakat dari panen buah-buahan. Dan tidak bisa disamakan dengan gandum, kurma, yang mana itu merupakan makanan pokok yang bisa disimpan. Ya, yang bisa dikiaskan, dianalogikan itu adalah makanan kita, beras. Itu bisa dikiaskan kepada gandum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hadis yang berikutnya, wa an Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis samaa'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al 'ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful 'ushri rawahul Bukhari wali Abi Dawud idza kana ba'lan al 'ushru wa fi ma suqiya bis sawani awin nadhi nisful 'ushri. Ini menjelaskan tentang berapa yang dikeluarkan zakat pertanian atau hasil panenan, berapa persen gitu loh. Kalau uang emas perak jelas 2,5%, ya, seperberapa? 2,5% itu seperberapa? 1/40, ya, 2,5%, ya,
2,5%. Taib. Di sini diterangkan bahwasanya Rasulullah mengatakan zakatnya pertanian yang diairi oleh hujan saja atau diairi dari sumber air atau dibiarkan sendiri kemudian tanpa dirawat pun jadi, ya, maka zakat hasil panen seperti ini adalah al-ushru. Berapa al-ushru? 1/10. Misal kita punya tanaman kurma misalnya, kalau padi nggak dirawat kayaknya sulit ya. Kurma misalnya, kurma ini sudah berhektar-hektar dibiarkan, air mengalir sendiri, kena hujan, ada sumber di dekat sehingga jadi sendiri. Giliran panen, kita panen dapat banyak. Maka zakat yang dikeluarkan bukan 2,5%, bukan 5%, tapi lebih banyak 10%. Kenapa demikian? Karena dia tidak ada pengeluaran apa-apa. Maka wajar kalau dikeluarkan zakatnya lebih besar, 10%. Usyur 10 atau 1/10. 1/10 kan 10% juga sama. Ya, 1/10. Kalau hasil panen tersebut tentu saja kalau sudah mencapai nisabnya tadi berapa? 5 wasak. Kemudian dia ini tumbuh sendiri, tahu-tahu panen, tidak perlu perawatan, tidak ada biaya pemeliharaan. Airnya ya dari sungai atau sumber atau hanya mengandalkan hujan. Tanaman apa yang hanya mengandalkan hujan itu? Kalau di tempat kita, singkong bisa jadi masuk, singkong. Karena singkong ini juga bisa menjadi makanan pokok dan bisa dijadikan tepung, bisa disimpan, bisa menjadi bahan untuk roti. Nah seperti ini bisa dikatakan bahwa kalau memang tidak ada perawatan sama sekali, tidak memerlukan biaya perawatan dari sejak munculnya pohon sampai panen, maka zakatnya lebih besar, yaitu 1/10 atau 10%. Taib. Tetapi kata Nabi SAW, ketika hasil pertanian itu dihasilkan dengan mengairi pakai mesin, pakai tenaga dan lain sebagainya, ada pembiayaan, ada perawatan, ada tenaga manusia, ada yang jaga, ada mesin untuk menggali air, pompa air dan lain sebagainya, maka zakatnya lebih minim berapa? Al-nisful usri, separuh 1/10. Berapa itu? Separuh 1/10 berarti 5%, lebih dikit. Berarti seperberapa? 1/20, bagus. 5% atau 1/20. Jadi kalau misalkan panennya 1 ton, berarti yang dikeluarkan berapa? Ayo. Kalau panennya 1 ton, dan ini perlu biaya perawatan, pengairan, mesin dan lain sebagainya, maka yang dikeluarkan yaitu 1/20 atau 5%-nya. Berapa itu? 50 kilogram. Betul? Atau 500? 1 ton itu berapa ribu? 1000 kilo berarti 500. Ya, 500 kilogram. Karena kalau 1/10-nya kan 100 kilogram. Berarti separuhnya berarti 50 kilogram. Betul? 50 ya? Berarti 50 kilogram. Sedikit, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau hasil pertanian yang masih memerlukan biaya perawatan, pengairan, mesin, pompa air dan lain sebagainya, maka zakatnya yaitu 5% atau 1/20. Tapi kalau hasil panen ini mengandalkan alam semata-mata, tidak mengeluarkan biaya perawatan, air ya dari sumber, dari sungai, dari hujan, tahu-tahu panen, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Taib. Dan kelanjutannya disebutkan rawahul Bukhari
Wali Abi Dawud idza kana ba'lan al-usyru wa fi masuqiya bisawani aw nadhi nisful usyr, sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau campur-campur? Ya pakai hujan, ya pakai mesin. Kalau pakai hujan sudah, enggak pakai mesin. Tapi kalau berhenti hujannya pakai mesin. Berapa dikeluarkan zakatnya? Dikatakan oleh para ulama, zakat yang dikeluarkan adalah salah satu arba al-usyru. Ya. Dari 1/10 itu 3/4-nya. Jadi separuh dari 1/10 ditambah 1/4-nya. 3/4-nya 1/10. Contoh begini. Kalau kita punya sawah, kalau musim hujan dilepas, enggak pakai biaya, enggak pakai pengairan, dilepas begitu saja. Tapi kalau sudah kering, enggak ada hujan, maka baru dibawakan mesin, diputar, sehingga perlu biaya. Setengah pakai biaya, setengahnya enggak pakai biaya. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 3/4 dari 10%-nya. Gambarannya, ternyata hasilnya 1000 kilogram, 1 ton. Ya, kalau 10%-nya berapa? 100 kilogram dikurangi 1/4-nya, 75 kilogram. Itulah yang dikeluarkan zakat hasil panen yang separuh-separuh, setengahnya dengan biaya, setengahnya tidak ada biaya. Itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kami berikan kesempatan sedikit untuk bertanya, silahkan. Kalau ada, ya. Makanan pokok. Apa? Porang itu apa? Umbi, ya. Artinya dia bisa untuk bahan makanan pokok. Ya. Ya, buat tepung. Seperti juga tapioka, itu kan juga dibuat makanan pokok itu. Itu termasuk kena zakat nanti. Ya, makanan pokok. Termasuk juga bahannya sagu. Nah, itu juga semuanya masuk dalam kategori bahan-bahan atau hasil panen yang ditinjau. Nanti kalau pemeliharaannya pakai biaya berarti 5%. Nah, tapi kalau campur-campur tadi 3/4 dari 10%, kemudian kalau memang betul-betul mengandalkan air hujan dan alam, maka 10%. Kena zakat itu. Ya. Cuman biasanya orang punya jagung, punya singkong kadang-kadang ya untuk keperluan makan sehari-hari, enggak sampai 900 kg ya enggak ada zakatnya. Allahu a'lam. Ya. Silakan. Ya. Ya. Ternak ikan sama ternak udang, tidak ada nasnya kalau ternak ikan. Ternak ikan tidak ada nasnya. Ya. Sama dengan ternak udang, lele, bandeng dan lain sebagainya. Kami tidak mendapati yaitu nasnya. Tapi sekarang pertanyaannya, ada enggak orang dahulu ternak ikan zaman Nabi kira-kira? Ada enggak kira-kira? Perkiraan saja, enggak harus pakai dalil, perkiraan. Orang dahulu ada enggak yang memelihara ikan? Hah? Masa enggak ada? Kemungkinan ada. Ya toh? Karena orang dahulu juga makan ikan gitu loh. Nah, tapi Rasulullah tidak pernah membahas yaitu zakat dari ternak ikan. Taib. Contoh yang lain. Dulu ada enggak orang yang berternak ayam? Ada enggak? Ada ya? Ada. Ada enggak zakatnya ayam ternak? Enggak ada. Padahal dulu ada orang beternak ayam, pasti. Ya, sebagaimana orang sekarang ada. Taib. Dulu ada enggak yang berternak kambing? Ada. Ada enggak zakatnya kambing? Ada, dijelaskan 40 ekor 1 ekor zakatnya. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan kambing ada zakatnya, yang lain enggak ada, berarti yang ada ya ada zakatnya, yang enggak ada berarti enggak ada zakatnya. Tapi bukan berarti kemudian enggak ada sama sekali, kemudian enggak perlu dikeluarkan haknya. Ada nanti hasilnya, duitnya, gitu loh. Antum panen lele 1 truk,
ternyata mengumpulkan uang sampai ratusan juta. Nah itu nanti kenanya itu ya uang itu gitu loh. Dilihat kalau sudah mencapai nisab setahun ya maka dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi bukan panennya lelenya atau ikannya, tetapi kenanya uang nanti yang dikiaskan dengan dinar dan dirham atau emas dan perak. Allahu alam. Ya. Iya, uangnya nanti kenanya. Jadi uangnya yang dijadikan modal. Ya. Iya. Itu nanti kena afan hasilnya, ya afan. Kalau modal nanti perdagangan. Ini kalau ternak ini alatnya atau apanya, bahannya dan sebagainya nggak dihitung. Alatnya nggak dihitung. Sebagaimana orang punya mobil disewakan meskipun banyak, nggak ada mobilnya zakat, tetapi hasilnya. Nah seperti ternak ini tadi tidak dihitung tempatnya, mesinnya kan mahal kadang-kadang. Itu nggak dihitung. Nanti hasilnya saja yang dihitung. Allahu a'lam. Ya. Ya, warisan termasuk uang ya, dikonversikan kepada uang, ya. Warisannya nggak dijelaskan berupa apa, nggak ada penjelasannya. Uang atau apa? Nggak ada. Tapi biasanya warisan itu berupa uang. Kalaupun rumah biasanya nanti dibagi, dijual dulu lalu dibagi. Nah, berarti di situ kenanya uang. Maka uang itu kapan dia dapatkan, dilihat mencapai nisab atau tidak. Uang berapa nisabnya tadi? 85 gram pakai emas. Ternyata sudah sampai, tunggu setahun, kalau tidak kurang dari 85 gram emas, maka silakan dikeluarkan 2,5%-nya. Allahu a'lam. Ya, cukup? Sudah ya? Ya, terakhir. Apa hukumnya laki-laki pakai perhiasan perak? Pakai di mana? Anting gitu? Kalau cincin boleh, bahkan para ulama sepakat. Cincin yang boleh dipakai oleh laki-laki adalah cincin dari perak, sepakat boleh. Nggak ada beda pendapat. Yang ada beda pendapat itu adalah besi. Itu ada beda pendapat. Bergantung kepada sahih atau dhaifnya hadis orang yang pakai cincin besi kemudian Rasulullah menganggap ini adalah perhiasan penduduk neraka. Yang mengatakan sahih hadis ini berarti tidak boleh pakai cincin besi, yang mengatakan hadisnya dhaif berarti boleh-boleh saja pakai cincin besi. Dan pendapat yang kuat hadisnya ini dhaif berarti boleh laki-laki pakai cincin besi. Ada lagi yang sepakat haram, itu adalah cincin bagi laki-laki kalau terbuat dari emas, itu haram. Adapun perak maka sepakat boleh bagi laki-laki, dan Rasulullah pernah memakai cincin dari perak, kadang dipakai di tangan kanan, kadang dipakai di tangan kiri, dan fungsinya adalah untuk stempel surat-suratnya karena mata cincinnya tertulis Muhammadun Rasulullah. Jadi kesimpulannya boleh dan sepakat para ulama laki-laki memakai cincin dari perak. Tapi kalau perhiasan yang lain, antingan atau apa, ya tidak boleh, karena antingan ini ciri khasnya kaum wanita. Jadi bertasyabuh dengan kaum wanita itu dilarang. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.